Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, NPM 2515210024. Mata kuliah Ekonomi Moneter, dosen pengampu Bapak Rusyadi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan kebijakan moneter. Dalam sistem perekonomian modern, kebijakan moneter memegang peranan yang sangat penting sebagai instrumen utama yang digunakan oleh bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Kebijakan moneter digunakan untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga guna mencapai tujuan utama seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta stabilitas sistem keuangan. Ketidakpastian pada aspek moneter dapat berdampak luas terhadap inflasi, nilai tukar, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Setiap negara memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, baik dari sisi tingkat inflasi, struktur pasar keuangan, tingkat pertumbuhan ekonomi, maupun tingkat ketergantungan terhadap perdagangan internasional. Perbedaan karakteristik ini menyebabkan kebijakan moneter yang diterapkan juga berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Negara berkembang seperti Indonesia dan Cina cenderung menggunakan kebijakan moneter yang lebih akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara negara dengan tingkat inflasi tinggi seperti Brasil menerapkan kebijakan moneter yang lebih ketat untuk menjaga stabilitas harga. Sementara itu, negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Australia menghadapi tantangan kebijakan moneter yang lebih kompleks. Jepang, misalnya, dalam jangka waktu yang lama menerapkan kebijakan moneter ultra longgar untuk keluar dari deflasi, namun kini mulai melakukan normalisasi kebijakan. Amerika Serikat dan Inggris dihadapkan pada dilema antara menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Sedangkan Australia berupaya menyeimbangkan stabilitas harga dengan risiko di sektor perumahan. Perbedaan arah kebijakan moneter antar negara juga berpotensi menimbulkan dampak global seperti aliran modal internasional, volatilitas nilai tukar, dan perubahan kondisi keuangan global. Kebijakan moneter di negara besar seperti Amerika Serikat bahkan seringkali memberikan efek rambatan spillover efek terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbandingan kebijakan moneter lintas negara menjadi sangat penting dalam menganalisis dinamika ekonomi global. Definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan dan dijalankan oleh bank sentral suatu negara untuk mengendalikan kondisi moneter dalam perekonomian. Kebijakan ini berfokus pada pengaturan jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, serta ketersediaan kredit dalam sistem keuangan guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu, terutama stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan stabilitas sistem keuangan. Secara umum, kebijakan moneter digunakan sebagai alat untuk menjaga kestabilan nilai mata uang dan mengendalikan laju inflasi. Inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Sedangkan inflasi yang terlalu rendah atau deflasi dapat menghambat aktivitas produksi dan investasi. Oleh karena itu, bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi berada pada tingkat yang rendah dan stabil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tabel ini membandingkan suku bunga kebijakan di 7 negara. Brasil memiliki suku bunga tertinggi, kebijakan sangat ketat untuk menekan inflasi. Jepang dan Cina memiliki suku bunga rendah, kebijakan longgar atau stimulus. Indonesia, AS, Inggris, dan Australia berada di tingkat menengah, kebijakan moderat. Perbedaan suku bunga menunjukkan perbedaan kondisi ekonomi dan strategi pengendalian inflasi. Berikut grafik perbandingan suku bunga. Brasil memiliki suku bunga paling tinggi, kebijakan moneter paling ketat untuk menekan inflasi. Indonesia, Inggris, AS, Australia berada di tingkat menengah, kebijakan relatif seimbang antara stabilitas dan pertumbuhan. Cina lebih rendah, kebijakan lebih longgar untuk mendorong ekonomi. Jepang paling rendah, mencerminkan kebijakan moneter sangat longgar. Negara dengan inflasi tinggi cenderung menaikkan suku bunga, sedangkan negara yang ekonomi lemah menjaga suku bunga tetap rendah. Berikut grafik perbandingan inflasi. Brasil memiliki inflasi paling tinggi, tekanan harga kuat. Australia dan Inggris inflasinya relatif tinggi, mendorong bank sentral bersikap ketat. Indonesia dan AS berada di tingkat menengah,
inflasi masih terkendali. Cina paling rendah, menunjukkan lemahnya permintaan domestik. Jepang mulai mengalami inflasi lebih tinggi dibanding sebelumnya. Semakin tinggi inflasi suatu negara, semakin besar kemungkinan bank sentral menaikkan suku bunga. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa perbedaan tingkat inflasi memengaruhi arah kebijakan moneter masing-masing negara. Negara dengan inflasi tinggi cenderung menerapkan kebijakan moneter ketat, sedangkan negara dengan inflasi rendah memiliki kebijakan yang lebih longgar. Analisis kebijakan moneter 7 negara. 1. Indonesia. Kebijakan moneter Indonesia yang dijalankan oleh Bank Indonesia bertujuan menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia menerapkan kebijakan yang relatif akomodatif dengan menyesuaikan suku bunga dan menjaga likuiditas perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini cukup efektif dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Namun, transmisi kebijakan moneter di sektor real masih berjalan lambat, terutama dalam peningkatan kredit. Oleh karena itu, kebijakan moneter perlu didukung oleh kebijakan fiskal dan struktural. 2. Jepang. Jepang mulai mengakhiri kebijakan moneter ultra longgar yang telah ditetapkan dalam jangka panjang. Bank of Japan melakukan normalisasi suku bunga untuk merespon meningkatkan inflasi. Kebijakan ini bertujuan menstabilkan harga dan mengurangi ketergantungan pada stimulus. Namun, normalisasi kebijakan moneter berisiko menekan konsumsi dan investasi. Tantangan utama Jepang adalah menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. 3. Cina. Cina menerapkan kebijakan moneter yang cenderung ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Bank sentral Cina menjaga suku bunga rendah dan memperluas likuiditas guna meningkatkan kredit dan investasi. Kebijakan ini membantu menopang pertumbuhan di tengah perlambatan ekonomi. Namun, kebijakan yang terlalu longgar berpotensi meningkatkan risiko utang dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, pengawasan keuangan tetap diperlukan. 4. Amerika Serikat. Kebijakan moneter Amerika Serikat bersifat relatif longgar namun tetap berhati-hati. Federal Reserve menyesuaikan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Kebijakan ini bertujuan mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Meskipun demikian, risiko inflasi yang dapat kembali meningkat masih menjadi perhatian. Oleh sebab itu, arah kebijakan moneter AS sangat bergantung pada data ekonomi terbaru. 5. Inggris. Inggris menerapkan kebijakan moneter yang akomodatif untuk merespon perlambatan ekonomi. Bank of England menurunkan suku bunga guna mendorong konsumsi dan investasi. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi. Namun nampaknya kebijakan moneter terhadap sektor real cenderung berjalan lambat. Tantangan Inggris adalah meningkatkan efektivitas kebijakan moneter di tengah ketidakpastian ekonomi. 6. Australia. Australia menjalankan kebijakan moneter yang bersifat hati-hati dan cenderung netral. Reserve Bank of Australia berupaya mengendalikan inflasi tanpa menekan pertumbuhan ekonomi secara berlebihan. Kebijakan ini juga mempertimbangkan stabilitas sektor perumahan. Meskipun inflasi relatif terkendali, risiko kenaikan harga aset tetap menjadi perhatian. Oleh karena itu, kebijakan moneter Australia menekankan keseimbangan ekonomi. 7. Brazil. Brazil menerapkan kebijakan moneter yang ketat dengan suku bunga tinggi untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan ini cukup efektif dalam menurunkan tekanan inflasi. Namun, suku bunga yang tinggi menekan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tantangan utama Brazil adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan penurunan ekonomi. Oleh sebab itu, kebijakan moneter Brazil bersifat sangat berhati-hati. Kritik kebijakan moneter. Setiap negara memiliki tantangan berbeda. Seperti Indonesia, penyaluran kredit belum optimal. Jepang, risiko stagnasi ekonomi. Cina, risiko utang akibat stimulus berlebihan. AS dan Inggris, risiko inflasi dan efektivitas kebijakan. Australia, tekanan sektor properti. Brazil, pertumbuhan ekonomi tertekan. Kebijakan moneter tidak selalu sempurna dan memiliki dampak samping. Tabel simpulan akhir. Tabel ini merangkum komposisi kebijakan moneter tiap negara. Paling longgar Indonesia, Cina, Inggris, fokus mendorong pertumbuhan ekonomi. Transisi Amerika Serikat dan Jepang berusaha menjaga stabilitas ekonomi. Paling ketat Australia dan Brazil, fokus pengendalian inflasi. Tidak ada kebijakan moneter yang sama antar negara karena kondisi ekonomi dan prioritasnya berbeda-beda.
Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter setiap negara disesuaikan dengan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan risiko domestik masing-masing. Kesimpulannya, kebijakan moneter di setiap negara berbeda sesuai dengan kondisi inflasi dan perekonomiannya. Negara dengan inflasi tinggi cenderung menerapkan kebijakan ketat, sedangkan negara dengan inflasi rendah memilih kebijakan longgar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan ekonomi masing-masing setiap negara. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.